PSSI lakukan evaluasi di tubuh Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, bicara dari hati ke hati dengan beberapa pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ada soal hasil di turnamen dan masa depan Iryawan di PSSI. Iryawan berusaha memberikan semangat kepada para pemain untuk tidak berkecil hati karena gagal. Dia berharap semua pemain bisa segera bangkit, harus tetap semangat, tidak apa-apa. Dalam sepak bola itu kalah menang biasa, semua tentu ingin yang terbaik, tidak mungkin maunya kalah, kata Iryawan. Mungkin besok kita evaluasi keseluruhan terkait hasil di Piala AFF, terus berjuang, kalian jangan kenal lelah. Jangan kalian down karena tidak berhasil dan media sosial menghajar kalian, biarkan saja. Orang tidak ada yang tahu bagaimana kita mempersiapkan ini. Seperti bagaimana saya mempersiapkan kalian berangkat senyaman mungkin dan istirahat seenak mungkin, sambungnya. Iryawan juga menyinggung soal masa depannya di PSSI. Iwan Bule di hadapan para pemain mengaku belum tahu bakal maju lagi atau tidak. Saran ex-kapten Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mending mundur saja. Ganti pelatih lokal. STY mendapatkan saran untuk memundurkan diri dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam. Banyak desakan, terutama di media sosial yang menginginkan sang pelatih lebih baik mundur usai kegagalan di Piala AFF 2022. Saran Agung Setiabudi. Agung Setiabudi berpendapat bahwa Shin Tae-yong alangkah lebih baiknya untuk memundurkan diri dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong lebih baik mundur saja. Sebelumnya dia juga sudah berniat mundur saat Iwan Bule diminta mundur beberapa waktu lalu, jadi ya sekalian ikut mundur saja, lawong ya juga enggak ada prestasinya, ucap Agung Setiabudi. Persoalannya adalah Piala AFF ini digadang-gadang bisa diraih dengan predikat juara. STY sudah melewatkan 2 kali kesempatan, termasuk tahun lalu yang menjadi runner-up, ucapnya menambahkan, prestasinya B aja. Agung Setiabudi tak sepakat dengan dukungan untuk Shin Tae-yong karena sang pelatih berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Pencapaian itu dianggapnya sudah hal biasa yang pernah dilakukan skuad merah putih di masa lalu. Kalau parameternya bisa meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia, jauh sebelum Shin Tae-yong sudah ada dan Nurwindo dan Ivan Kolev yang lebih dulu berprestasi. Saya juga ikut skuad di dalamnya, ucapnya. 3 kerugian Timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat. Tagar STY out menggema usai STY gagal membawa Timnas Indonesia melaju ke partai final dan membawa Timnas Indonesia juara di Piala AFF tahun ini. Namun demikian, memecat Shin Tae-yong nyatanya bukan solusi yang tepat. Setidaknya ada beberapa kerugian yang akan diterima Timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat. 1. Ganggu tren positif. Shin Tae-yong memang belum memberikan gelar juara buat Timnas Indonesia. Terbaru Piala AFF 2022 telah gagal diraih oleh skuad Garuda. Meski begitu, tren positif sebetulnya tengah dialami Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Hal ini terlihat dari hasil di 29 pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu. 2. Persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 terganggu. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong tak cuma bertanggung jawab menangani Timnas Indonesia, tapi juga kelompok umur dari U20 dan U23. Menghadapi kejuaraan tersebut, Shin Tae-yong sudah memiliki roadmap jangka panjang untuk anak asuhnya. Jika Shin dipecat, maka persiapan ini bisa terganggu dan akan sangat merugikan. 3. Memulai semua dari awal. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF seolah menjadi sebuah siklus yang tak berujung. Setelah gagal, biasanya PSSI akan mencari pelatih baru, kemudian gagal lagi, lalu mencari pelatih anyar lagi. Mundurnya Shin Tae-yong tentu akan membuat PSSI mencari pelatih baru yang layak menggantikannya. Jika hal ini terjadi, maka semua hal yang telah dibangun harus diulangi dari nol.